Surya bilang saya sahabat dia, kemudian saya luruskan ya. Saya bilang kan di konten saya bahwa saya bilang saya hanya kenal bukan sahabat. Polemik antara Rizmon Hasiholan dengan Roy Suryo. Ya, kita tahu tadinya mereka sejalan dalam urusan tuduhan ijazah Jokowi bahwa dibilang palsu. Tapi sekarang malah jadi berseberangan dan mulai saling serang satu sama lain. Maksud saya begini, selama 1 tahun itu berarti 365 hari. Bahkan lebih ya, udah lewat 1 tahun. Yang namanya peneliti itu meneliti loh. Iya, bukan mengungkapkan dan kemudian ya berkuar-kuar soal buku, analisa ke sana sini. Enggak, benar-benar pure melakukan penelitian gitu. Nah, ya, identifikasi adanya emboss dan kemudian segala hal-hal digital yang harusnya terungkap, masa selama ini nggak kelihatan gitu. Dan kalau ini sudah kelihatan, ya berarti juga Roy juga harusnya udah kelihatan. Kok mereka berdua tidak mengungkapkan dari dulu? Ini distorsi lain sebagainya sehingga tidak original lagi dokumennya. Ngapain saya memeriksa dokumen yang udah nggak original? No way gitu. Jadi saya hanya mengomentari hal-hal yang logis yang harusnya bisa dilakukan. Kenapa nggak dilakukan? Kalau ini dilakukan dari dulu, nggak akan terjadi kuar-kuar yang nggak guna. Kemudian akhirnya, udah selama 1 tahun ini bikin heboh, bikin ricuh, bahkan memecah belah bangsa kita. Itu masyarakat lah, nggak bangsa banget ya. Kemudian sekarang juga jadi apa? Jadi orang hukum. Oh, mengurus soal hukum. Oh, jadi orang ahli tata negara. Oh, jadi orang sosiolog. Dan kemudian ngelihat yang namanya hubungan sosial itu kayak gimana. Kemudian jadi dalang juga. Kemudian jadi orang garmen. Selalu gonta-ganti bajunya. Ada yang dia kasih lihat lah baju-bajunya kayak orang garmen. Kemudian jadi apa juga? Pelawak. Banyak lagi hal-hal yang lucu-lucu juga. Kasih lihat bantal atau apa. Anda mau jadi apa gitu loh. Saya jadi nganalisanya, saya mau menganalisa Mas Roy ini sekarang jadi yang sebagai apanya, inti. Nah, wajar kalau Rizmon kemudian bilang dari sekian banyak 50 halaman itu ternyata dia semuanya mengerjakan. Dari Mas Roy-nya itu cuma hanya memberikan soal WA, pakai WA messages aja, diolahnya sama Rizmon. Ya jelas karena Roy-nya udah sibuk terlalu banyak untuk hal yang lain. Lah kalau sekarang seorang telematika tapi urusannya malah ribut-ributnya untuk membawa hal-hal yang lain, pertanyaan saya jadi mulai lain. Ini mah udah bukan murni soal digital lagi nih. Udah ada bawaan pesanan dan lain-lain sebagainya. Hai, saya tertarik untuk ngebahas polemik antara Rizmon Hasiholan dengan Roy Suryo. Ya, kita tahu tadinya mereka sejalan dalam urusan tuduhan ijazah Jokowi bahwa dibilang palsu, tapi sekarang malah jadi berseberangan dan mulai saling serang satu sama lain. Gitu. Wah, saya bilang kok jadi kayak gini ya, serunya. Tapi ya udah, saya akan mau bongkar nih. Ya ini yang menarik. Ya kalian tahulah siapa saya ya. Mereka berdua juga tahu. Jadi saya rasa laik untuk saya bahas di sini. By the way, saya nggak mau ngebahas Dr. Tifa. Pertama, dia bukan orang telematika, nggak ada urusannya sama soal dokumen ini. Hanya aktivis-aktivis gitu. Udahlah. Ya di luar bahasan saya, nggak asik ngebahas dia mah. Sekarang ini berdua. Mereka sama-sama orang telematika, mereka sama-sama mereview dokumennya katanya ya, dan kemudian sama-sama melakukan pengulasan, kemudian penelitian dan lain sebagainya, bam. Oke. Dan itu udah terjadi 1 tahun yang lalu loh. Ya, 1 tahun udah lewat. Kenapa saya yakin 1 tahun? Karena saya pernah mengomentari urusan mereka, gara-garanya Roy Suryo bilang saya sahabat dia, kemudian saya luruskan ya. Saya bilang kan di konten saya bahwa saya bilang saya hanya kenal bukan sahabat. Saya juga kenal Rizmon karena kita sama-sama di kasus yang kopi cyanida gitu. Roy Suryo juga beberapa kali lah di talk show. Oke, tetapi kita jadi saling kenal ya, dan semuanya sama-sama satu bidang. Nah, di ulasan saya sudah jelas semuanya saya ungkapkan, dan juga beberapa di televisi ya saya ungkapkan beberapa hal, tapi hanya teknis yang sebagian. Saya belum mau masuk ke dalam situ karena apa? Kalau saya jelaskan di urusan teknisnya nanti mendapat, let's say jadi insight lah di antara mereka, kemudian itu digunakan. Walau saya nggak bilang kalau apa yang saya utarakan nanti kemudian ditiru sama mereka, enggak lah. Saya nggak bilang saya lebih tinggi atau mereka siapa yang lebih tinggi, enggak ya. Masing-masing mempunyai caranya sendiri. Tetapi saya tidak mau memperkeruh keadaan dengan kemudian mengungkapkan hal-hal yang lain dan kemudian jadi menginisiasi dan menginspirasi orang untuk kemudian mengungkapkan hal-hal yang tadinya menjadi pegangan saya. Oke, ya. Kita ngelihatnya sekarang gini. Jadi, masalahnya yang jadi mulai berseberangan gara-garanya Rizmon merasakan evaluasinya atau analisanya terhadap dokumen itu
ternyata ditemui adanya kesalahan, dan kemudian setelah diperiksa kembali dia akhirnya melihat yang soal watermark dan kemudian yang soal emboss ya. Dan karena sudah kadung bikin buku, kemudian menarik kembali bukunya nggak mungkin karena bukan online tetapi fisik. Jadi Rismon udah datangi Jokowi sama Gibran. Oke, I put that away ya, aside. Itu nggak ada urusan digitalnya. Ya, tetapi saya sekarang sebagai sesama peneliti, ya saya lihat sebetulnya apa yang dilakukan kok agak aneh ya, dan kemudian kok agak terlambat ya, gitu loh. Maksud saya begini, selama 1 tahun itu berarti 365 hari, bahkan lebih ya, udah lewat 1 tahun. Yang namanya peneliti itu meneliti loh, iya, bukan mengungkapkan dan kemudian dia berkuar-kuar soal buku, analisa ke sana sini. Enggak, benar-benar pure melakukan penelitian gitu. Nah, apakah itu sudah dilakukan, dan selama ini dilakukan, kemudian apa hal yang sesimpel itu untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi adanya emboss dan kemudian segala hal-hal digital yang harusnya terungkap, masa selama ini nggak kelihatan gitu. Dan kalau ini sudah kelihatan ya, berarti juga Roy juga harusnya udah kelihatan. Kok mereka berdua tidak mengungkapkan dari dulu ya. Nah, kalau sayanya gimana? Komentar saya gimana? Well, saya nggak pegang dokumennya, saya nggak pernah tahu dokumen aslinya kayak gimana. Oke, Bang, lihat aja dari TV-TV kan udah banyak itu, karena nggak ada analisa. Nggak mau. Karena yang di TV-TV ataupun kemudian yang di media-media, itu kualitasnya udah bisa menurun. Udah noise dan udah mengalami distorsi lain sebagainya, sehingga tidak original lagi dokumennya. Ngapain saya memeriksa dokumen yang udah nggak original? Oh, no way. Gitu. Jadi saya hanya mengomentari hal-hal yang logis yang harusnya bisa dilakukan, kenapa nggak dilakukan? Kalau ini dilakukan dari dulu, nggak akan terjadi kuar-kuar yang nggak guna, kemudian akhirnya wow, udah selama 1 tahun ini bikin heboh, bikin ricuh, bahkan memecah belah bangsa kita. Itu masyarakat lah, nggak bangsa banget ya, masyarakat kita terpecah belah untuk kemudian yang satu berpendapat wow, menyerang terus kepada Jokowi, yang satu mau berpihak kemudian menyerang kepada mereka. Dan ada yang juga nyerang-nyerang ke saya, dibilang kenapa saya kok berpihak sama Jokowi, begini gitu. Well, nggak pernah saya berpihak-pihak sama siapapun. Saya sebagai digital forensik dan sebagai analis nggak pernah berpihak. Ya, selama ini selalu netral aja dan tidak pernah mau masuk kasus hukumnya. Oke, kembali soal yang ini. Jadi sebetulnya apa yang ditemui sekarang oleh Rismon harusnya bisa ditemui dari dulu, dan itu juga bisa ditemui oleh Roy dari dulu kalau memang mengerti dan memang benar-benar mengulas tuntas. Kenapa baru sekarang? Itu yang aneh bagi saya. Ya, dalam konteksnya gini, pernah saya ulas juga di kasus yang soal urusan yang ini Andri Yunus ya. Tahapan digital itu ada 3 hal utama. Pertama adalah image clarification, kemudian image enhancement, dan kemudian image restoration. Ya, image clarification ada urutannya lagi kalau dipecah. Nah, saya bisa ceritakan lah, simple ya. Maaf kalau terlalu teknis. Ini dikit tapi menarik. Pertama adalah debegin. Debegin itu debegan gitu ya. Itu uraiannya. Pertama, D-nya adalah kita melakukan data source analysis, memastikan datanya benar apa enggak, exif-nya, metadatanya semuanya benar apa enggak, yang mengirim ini benar apa enggak, apa dasarnya, apa lain sebagainya, ya. Data source analysis. Kemudian B-nya saya melakukan brightness and contrast adjustment. Dan kemudian E-nya saya melakukan exposure balancing. Ya, kemudian saya melakukan G-nya itu saya melakukan gamma adjustment, bukan gamma correction ya, nggak harus dikorek karena ini kan lagi mengungkapkan. Melakukan adjustment dalam hal gammanya. Kemudian saya melakukan authenticity check. Authenticity check itu saya memastikan ini kerjaan AI atau bukan, dan kemudian ada kerjaan rekayasa, seberapa originalnya dan lain sebagainya. Dan kemudian terakhirnya ada yang N adalah mengenai noise analysis gitu ya. Di sini ngelihat dan kemudian noise analysis dan kemudian di reduction. Itu semuanya itu dibikin. Itu kalau dilakukan secara lengkap dapat yang namanya image clarification, dan langsung tidak perlu ribet-ribet lagi, nggak perlu dianalisa ulang, langsung semuanya sudah terungkap. Oke, dan kalau udah dari situ clear, kita masuk pada image enhancement. Image enhancement patokan saya ada 5, namanya CHES. Ya, pertama C-nya adalah color separation analysis. Kemudian yang H-nya histogram equalization. Kemudian yang E-nya adalah edge enhancement. Kemudian yang S-nya spatial filtering. S terakhirnya sharpening.
Dari yang di Began sama yang Chess ini saya nggak bilang urutannya yang mana, semuanya urutannya bisa berbeda-beda ya. Saya punya trik saya sendiri, mereka juga punya trik sendiri. Tapi ini yang paling mendasar. Cukup dari sini. Ini diulas bisa terungkap. Gitu. Tetapi kalau salah menguras, salah urutannya akan jadi ngaco. Sebagai contoh yang buat orang awam nih, ngaconya gimana? Kalau Anda mau bikin nasi goreng, Anda bikin biar gampangnya ya. Anda bisa bikinnya nasinya dulu, kemudian mulai ditaruh kecapnya kali, atau yang menaruh bumbu apanya dulu, ditaruh, baru ditambahin bumbu A, B, C-nya, dicari garam, dan lain sebagainya. Ya kan? Tetapi kalau Anda mau mulainya dari nasi, langsung kemudian dikasih yang lain sebagainya terakhir, dan acaknya tidak berurutan, apakah tetap jadi nasi goreng? Tetap jadi nasi goreng. Tetapi rasanya tidak maksimal, tidak seenak yang kalau urutannya benar-benar tepat sesuai dengan dilakukan sama ahli. Ya kan? Cuma itu jadi cuma soal jadi nasi goreng enak apa enggak. Nah, kalau dalam hal digital, urutannya itu tidak tepat, urutannya itu tidak proper, maka hasilnya tidak maksimal. Apa yang direview itu justru tidak terungkap, dan kemudian apa yang harusnya kelihatan malah jadinya nggak kelihatan. Itu bahayanya banget. Dan itu yang harusnya diantisipasi. Kenapa saya bilang bahaya banget? Yang dianalisa itu adalah media digital. Di mana media digital di sini dasarnya semuanya sudah kelihatan di situ. Dia di data digitalnya udah kelihatan, udah ada. Jadi kita tidak mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat. Semuanya udah kelihatan. Cuma yang tadi nggak terlalu kelihatan ditimpulkan jadi nongol, yang nggak terlalu kelihatan ditimpulkan jadi nongol. Nah, akhirnya bisa kelihatan dan kemudian bisa dianalisa. Bukan yang nggak ada kemudian brand dibikin ada. Enggak, digital nggak gitu. Benar-benar yang tadinya sudah ada tetapi kemudian di-explore lebih mendalam, dikeluarkan, ya. Nah, itu kenapa nggak dilakukan dari dulu, ya? Rismond saya yakin tahu mengenai ISO 27037. Waktu saya sama dia membahas kasusnya yang Jessica yang kopi cyanida, kita pernah juga membahas bahwa standar ISO ini harusnya diterapkan oleh Barreskrim dan semuanya ahli-ahli yang terdahulu. Tetapi kayaknya enggak. Ya, di mana kalau ISO ini, kalau pendapat saya, ISO itu selalu berurutan dalam 4 hal yang utama, yaitu JAR. Ya, pertama adalah mengenai justification, kemudian auditable, kemudian justifiable, auditable, kemudian repeatable, dan reproducible. Ya, R-nya 2. Orang bilang, oh ada P-nya lagi, preservation, pencadangan, udah pasti. Tapi itu bukan urusan digital, kita tinggal mencadangkan, memastikan bahwa apa yang kita analisa itu selalu kita masih pegang source-nya. Jadi kalau kita mau rombak ulang, menggunakan lagi, itu tidak merusak yang utama. Ini kalau dilakukan langkah ini tidak perlu lama-lama, nggak perlu 1 tahun kemudian sadar salah. Langsung aja dari awal-awal udah langsung bisa kelihatan. Kenapa? Pada langkah yang tadi repeatable ya dan kemudian reproducible. Ya, diulang kembali dan kemudian coba urutannya pakai yang lain. Nah, ini bisa dieksperimen, di mix. Pakai cara yang harusnya standar yang pakai yang di Began dan kemudian Chess, atau kan remote dibalik urutannya dan sebagainya. Ya, kayak contoh kalau di Began sebenarnya N-nya adalah noise reduction, itu biasanya saya taruh somewhere di insertannya. Tapi kalau yang D yang mengenai data source analysis selalu pasti utama lah. Gitu. Nah, urut-urutan ini kemudian ditukar. Kalau ditukar analisa yang kayak gitu, sebagai peneliti harusnya keluar data itu. Gitu. Kenapa enggak? Kenapa baru terlambat sekarang? Itu saya sayangkan. Karena udah jadi kadung jadi buku. Ya, itulah. Itu yang baru secara digital ya. Sedikit. Saya nggak mau mengungkapkan lagi yang lain lagi. Karena kan dipermasalahkan yang baru soal watermark dan kemudian ya apa satu lagi embossnya. Ya, yang harusnya kelihatan. Nah, terlepas dari situ kayak faktor hukum keberpihakan saya udah tanyakan kenapa sih itu orang nggak berhak sampai sejauh itu, kenapa itu dia dilakukan. Oke lah, itu lewat. Saya sudah ulas di situ, ada di konten saya 1 tahun yang lalu. Silahkan aja ya look up ya, cari aja ke sana. Saya nggak mengulang. Tetapi sekarang saya ngelihatnya sama Mas Roy ini, Roy Suryo. Ini mau jadi apa Mas Roy? Sekarang konflik sama Rismond juga jadi konfliknya kemudian yang keras. Mas Roy dulunya saya kenal sebagai orang selalu mengulas yang telematika, ya. Tetapi kemudian sekarang juga jadi apa? Jadi orang hukum. Mengulas soal hukum. Jadi orang ahli tata negara. Jadi orang sosiolog. Dan kemudian ngelihat yang namanya hubungan sosial itu kayak gimana. Kemudian jadi dalang juga. Kemudian jadi orang garmen. Selalu gonta-ganti bajunya. Ada yang dia kasih lihat lah baju-bajunya kayak orang garmen. Kemudian jadi apa juga pelawak, banyak lagi hal-hal yang lucu-lucu juga apa kasih lihat bantal atau apa. Anda mau jadi apa gitu loh. Saya jadi nganalisanya, saya mau menganalisa Mas Roy ini sekarang jadi yang sebagai apanya, intinya apa.
Masih tetapkah ke telematikanya? Apakah saya mau terbawa dengan isu-isu yang lain yang jadi soal tadi semuanya itu? Karena kalau fokusnya jadi nggak jelas yang kayak gini, akhirnya saya jadi tidak tahu mau menganalisa Roy ini sebagai apa. Masa jadi orang ahli semuanya, jadi dia jadi pelawaknya bisa, jadi jualan garmennya bisa, jadi dalang, jadi orang hukum, jadi apanya. Nggak ada intinya satupun. Nah, wajar kalau Rismond kemudian bilang dari sekian banyak 50 halaman itu ternyata dia semuanya mengerjakan. Dari Mas Roy-nya itu cuma hanya memberikan soal WA, pakai WA messages aja, diolahnya sama Rismond. Ya jelas karena Roy-nya udah sibuk terlalu banyak untuk hal yang lain. Lah kalau sekarang seorang telematika tapi urusannya malah ribut-ributnya untuk membawa hal-hal yang lain, pertanyaan saya jadi mulai lain. Ini mah udah bukan murni soal digital lagi nih. Udah ada bawaan pesanan dan lain-lain sebagainya. Udah nggak seru. Makanya saya nggak mau terlibat gitu. Nah kalau urusan yang lain, kenapa saya tidak mau masuk pada polemik di sini dalam diskusi-diskusi? Wah, diskusi kemudian bentak-bentakan dan kemudian hanya harus saling mempertahankan pendapatnya pakai teriak-teriak gitu. Saya bukan orang jalanan yang hanya buat mempertahankan pendapat pakai teriak-teriak kayak gitu-gitu. No, it's not me. Saya pernah diundang sama iNews. Nih, iNews saya bilang ya, iNews pernah ya dalam tanda kutip saya bilang mencatut muka saya itu dicantumkan di dalam layarnya yang iNews seakan-akan saya ada dalam kontennya itu. Sehingga kemudian orang sampai teman-teman saya, masyarakat juga ada yang banyak kemudian nungguin mana nih siapa kok nggak komentar, ujung ke ujung nggak ada. Ya memang saya nggak ikutan di acara itu, tapi muka saya dipajang di itunya di YouTube-nya sampai sekarang masih ada. Gitu loh, muka saya masih dipajang. Pada hari itu memang saya tadinya akan datang saya lihat, tetapi pas saya lihat isinya hanya soal yang polemik, maka kemudian ada hal yang akhirnya ya pasti pihak iNews tahulah dan pihak yang lembaga hukum yang mau membawa saya bilang, saya melakukan satu langkah yang saya bilang, ini adalah cara saya untuk menolak, untuk tidak mau ikutan di situ. Berarti saya tidak hadir, confirm pada saat itu saya tidak hadir, dan kemudian di tayangannya juga di situ iNews kemudian waktu bikin kayak semacam flyernya, e-flyer, sudah tidak nongol muka saya. Pada saat udah jadi konten yang disebarkan ke masyarakat, yang soal kelengkapan kegiatannya, muka saya tetap dipajang di awal. Sampai sekarang nggak ada tuh penjelasan iNews mau bilang minta maaf atau apa juga. Jadi saya bilang, wah ini memang polemik aja, ini hanya untuk mengangkat isu-isu biar masyarakat tertarik atau apa ya. Saya jadi mulai nggak tertarik isu-isu ini gitu loh, dalam arti fokusnya nggak jelas dan kemudian apa yang diungkapkan nggak jelas, dan sekarang yang harusnya berseteru juga, yang harusnya bersama jadi oleh berseteru, jadinya udah mulai bias nih ya. Dan kemudian kalau saya lihat pendapatnya kayak Refli Harun dan kemudian Roy, sempat ada kata-kata yang bilang ini kebebasan berpendapat masyarakat dan kemudian keterbukaan publik atau apalah dan segala yang dibilang kebebasan berpendapat. Lah sekarang responnya sudah mempunyai pendapat lain, dia berpendapat sudah ada yang berbeda. Kenapa kalian dan teman-teman itu pada ribut, teman-temannya kalian ya, Roy sama Refli dan lain-lain lah yang ngotot banget ini soal kebebasan publik. Respon bagian dari publik, dia sekarang sadar, dia lihat dia analisanya dia salah, dia berbeda pendapat. Kenapa kalian kemudian jadinya kontra sama dia? Wah, kalau kalian memang kuat dan kemudian yakin sama keyakinan Anda, jalani keyakinan Anda, biarkan dia dengan keyakinan dia. Kenapa sekarang jadi saling kontra? Apanya kebebasan publik? Kalau ada orang berbeda dengan Anda aja, Anda sampai teriak-teriak. Kalau dibilang, wow ini soal jadi beda kubu-kubuan, wah berarti ini kubu-kubuan dong, politik jelas kan, ngomonginnya politik. Karena udah kubu-kubuan, udah tidak soal kepentingan masyarakat, tetapi kepentingan pribadi-pribadi, udah bukan lagi hanya mau mengungkapkan suatu hal gitu loh, udah nggak murni perjuangannya. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi dalam hal ini bahwa ketidakjelasan di sini seperti yang saya ungkapkan di situ malah jadinya aneh sesuai dengan yang saya jelaskan ya. Nah, kalau itu mau dibikin murni seharusnya hal ini tidak terjadi.